Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Miranda, NIM B1021201058, Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS pengantar ekonomi yang membahas tentang pendapatan nasional, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi makro secara umum di negara Myanmar. Sebelum itu, saya ingin membahas mengenai negara Myanmar terlebih dahulu. Republik Persatuan Myanmar atau yang disebut Burma adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, Cina di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.878 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 jiwa menurut sensus tahun 2014. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pendapatan nasional di negara Myanmar. Nah, jadi di situ udah ada grafik tentang pendapatan per kapita negara ASEAN tahun 2019. Menurut grafik tersebut, Singapura dan Brunei Darussalam menduduki posisi teratas dengan pendapatan per kapita tertinggi di negara ASEAN pada tahun 2019. Sedangkan tingkat pendapatan per kapita terendah adalah Kamboja dan Myanmar. Rendahnya pendapatan per kapita bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga pengetahuan yang didapatkan sedikit. Selain itu, keterampilan dan keahlian yang rendah sehingga kurangnya tenaga ahli hingga kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada sumber pendapatan negara Myanmar yang terdiri dari pertanian dan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perdagangan. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, merupakan kegiatan ekonomi utama di Myanmar. Produk pertanian Myanmar berupa padi, kapas, kacang tanah, dan tembakau. Sedangkan perkebunan berupa teh, tembakau, dan tebu. Daerah perkebunan Myanmar berada di pelatasan daerah pantai Arakah dan bagian utara Myanmar. Yang kedua ada kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam penting di Myanmar karena 60% daratannya tertutup hutan. Hutan tersebut menghasilkan kayu jati dan kayu besi. Yang ketiga ada pertambangan. Hasil tambang yang didapat di negara Myanmar ini cukup kaya. Yang pertama ada timbal, seng, tembaga, emas, perak, dan tungsten. Selain itu terdapat juga batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat ada perdagangan, ada ekspor dan impor. Ekspornya ada beras, kayu, dan barang-barang logam. Impor ada kertas, pupuk, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan obat-obatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang inflasi di negara Myanmar. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu apa itu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Oke, kita lanjut. Daftar inflasi negara Asia Tenggara. Nah, sejauh ini menurut data di atas, kalau dilihat secara year on year, inflasi Myanmar paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Sementara Brunei Darussalam menunjukkan angka inflasi yang sangat rendah, hingga minus, yaitu sebesar minus 0,3%. Inflasi di Myanmar cenderung moderat pada tahun 2017 sampai 2018 dengan rata-rata 4,0%. Namun kembali naik setelah kenaikan harga bahan bakar dan depresiasi kyat mata uang Myanmar. Kyat telah terdepresiasi 14,5% sejak April 2018. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perkiraan inflasi pada tahun 2020.
Nah, pada tahun 2019 itu inflasi meningkat sangat tinggi, yaitu 8,63%. Padahal tahun 2018 inflasi 5,94%. Nah, perkiraan di 2020 ini inflasi menurun menjadi 8,63%. Pada tahun 2016 adalah inflasi tertinggi yang pernah dialami oleh Myanmar, yaitu 9,1%. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi di negara Myanmar. Myanmar adalah negara berkembang yang kaya akan sumber daya tambang dan pertanian. Yang pertama, ada beberapa pertumbuhan PDB real Myanmar pada tahun 2019. Nah, pertumbuhan PDB real Myanmar dilaporkan sebesar 6,8% pada tahun 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 6,4% untuk tahun 2018. Data pertumbuhan PDB real Myanmar diperbarui tahunan dengan rata-rata 6,8% dari 2011 sampai 2019. Dengan 9 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8,4% pada tahun 2013 dan rekor terendah sebesar 5,6% pada tahun 2011. Meski sedang disorot karena kasus Rohingya, Myanmar memiliki pertumbuhan tertinggi di ASEAN. Bank Dunia menyebut ekonomi Myanmar tumbuh berkat kuatnya manufaktur atau garmen, pengeluaran infrastruktur, dan liberalisasi sektor retail, asuransi, dan perbankan. Selanjutnya yaitu SDM Myanmar. Bank Pembangunan Asia atau ADB menyatakan dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci bagi Myanmar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengambil manfaat dari agenda reformasi yang dijalankannya. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terbesar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer. Hal ini membuat sumber daya manusia menjadi tidak optimal. Selanjutnya, infrastruktur di Myanmar. Saat ini Myanmar sedang membangun infrastruktur dengan cepat untuk mengejar ketertinggalan setelah puluhan tahun menjadi negara tertutup. Untuk itu, Myanmar bergabung ke program yang digagas China, yaitu Belt and Road Initiative alias Jalur Sutra Modern. April lalu, nota kesepahaman China-Myanmar Economic Corridor Cooperation 2019-2030 ditandatangani. Dalam MOU tersebut, kedua negara sepakat untuk mengembangkan infrastruktur, konstruksi, industri manufaktur, pertanian, transportasi, keuangan, pengembangan sumber daya manusia, sampai riset dan teknologi. Koridor ekonomi Myanmar-China akan meliputi jalur sepanjang 1.700 km persegi yang menghubungkan Kunming di sisi China sehingga ke Kyaukphyu di Myanmar. Jalur ini tentu akan sangat menarik bagi dunia usaha karena akan menciptakan kantung-kantung pertumbuhan ekonomi baru. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai ekonomi makro. Jadi, teori ekonomi makro ini membahas beberapa hal, termasuk penentuan kegiatan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, kita akan membahas tingkat pengangguran di Myanmar. Tingkat pengangguran di Myanmar dilaporkan sebesar 1,71% pada tahun 2020. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 1,58% untuk 2019. Data tingkat pengangguran Myanmar diperbarui setiap tahun dengan rata-rata 0,79% dari 1991 sampai 2020 dengan 30 observasi.
Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 1,71% pada tahun 2020 dan rekor terendah sebesar 0,69% pada tahun 2008. Tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 diakibatkan oleh COVID-19 sehingga banyak para pekerja yang disuruh untuk berhenti atau diam di rumah. Berikutnya kita akan membahas tentang kemiskinan di Myanmar. Jadi, Myanmar saat ini terus mengurangi kemiskinan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai SDG 1 bulan lalu. Reformasi struktural baru-baru ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dalam jangka menengah yang pada gilirannya akan mendukung pengurangan kemiskinan lebih lanjut. Tingkat pengurangan kemiskinan selama dekade berikutnya hampir identik dengan tingkat pengurangan kemiskinan dalam dekade terakhir. Slide terakhir yaitu kebijakan pemerintah Myanmar. Jadi pemerintah Myanmar bersiap menambah stimulus ekonomi untuk memerangi dampak pandemi virus corona, diantaranya dengan memberikan pengurangan atau diskon pajak. Penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah saat ini sedang merancang stimulus ekonomi yang komprehensif terdiri dari 7 tujuan, 10 strategi, dan 36 rencana, serta 76 tindakan. Stimulus tersebut nantinya mencakup berbagai langkah fiskal dan moneter. Untuk kebijakan fiskal, Suu Kyi menyebut akan ada pemotongan pajak untuk upah pekerja dan investasi pada peralatan modal. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.